Wani donga iku wa khaira ayyami yauman alqa fi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati ya ono ilmune, sing wani mati ya ono ilmune. Utawa kaya kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbah jare, pokoke mati pokoke. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten semesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mana bener ngomong ulama itu ono bajingan begudal mati. Saya iki mayit iki wonge meneng kabeh. Saya iki meneng kabeh. Ayo muni saya sih. Bareng denger mung saya apane jare kiai ini yo saya. Baru kae mati serazino ora maling ora ngerampok. Nadene urip. Gak saya mergo iso maling. Semram. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya elek kemarin ngalim-alim ana mati fase kelas saya iki. Nah itu ono ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli sarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetap ngaji tawaduk. Kulo ge tawaduk. Kayak aku kecelok ngalim lah kok rembang sowan rene. Besok sampean be aku lo sowan kulo wong ngalim gurune sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe yo sopan, alim lah bobo ngaji yo sopan. Sanggep wae ngono, pokoke anggap apik napa? Cukup terus. Mangke ngaji nyen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kowe bolak-balik nyontokno, Allah niku zat sing luar biasa. Gampang. Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Syaroni. Itu Isa. Kila Nabi Musa, siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah maka pasti masuk surga, karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa, termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur itu ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya mulai Dzulqa'dah gitu, Dzulqa'dah itu Hijjah Muharram bersatu mulane kalau mulai ini Dzulqa'dah panik ngamal pemawan sekolah lakon itu masuk mulan. Sama boleh kitab pesen tentang Surabaya, lalu boleh tentang Jogja, terus macam-macam lah. Karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arba'atun apa hurum. Terus sampai tiang lu seradi popo terus orang di popo. Modeknya itu tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan. Cara ini apa? Pelanannya apa? Jaran, ini gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kulo pelanane kulo. Nabi Musa dicotos. Cangkemmu pangeran duwe jaran. Allah disalan Musa, kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Wiridan ngene, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan wiridan. Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang bersesat ya sesat. Ini pangeran kadang mboten ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan
Kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu, ya beres. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai. La yasalu amma yaf'alu wa hum yasalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah ya terserah, tetap yaf'alun apa? Ma yasha. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah, maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya mulai Dzulqa'dah itu hijab Muharram bersatu mulai kalau mulai ini Dzulqa'dah panik ngamal pengawan sekolah lakon itu masuk mulan sampai boleh kitab pesen di Surabaya lalu boleh ke Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa itu nak dungo itu ora karu-karuan, cara kita anut ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pengiran masyhur. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'un. Ini disebutnya Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkara ini salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabi ini. Dadi nabi ora dewe andalan. Menisan penempatane iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabi ini. Terus atuhlikuna bima fa'ala sufaha'un. Karo dene tiyang goblok liru jenengan pertimbang. Barno rampun wong goblok kok. Lah wis tak ngono goblok barno ae. Goblok kok dipertimbang. Wong ngomong pahpo keliru dan wong goblok. Nek Nabi Musa atuhlikuna bima fa'ala sufaha'un minna. Atuhlikuna to merusak panjenengan ing kita bima fa'ala sufaha'un. Jadi mana jogeman jadi yang itu sok pintar. Kepengiran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sampai ngono ya bekasih pengiran kalau gremeng terus. Tapi baru kaya Nabi bekasih gremeng wae jadi rahmat. Rakaat di sudos 5 nanti ping 9. Wae kabeh riwayat nanti ping 9. Pengiran yudane ya 5 ada yang berkata ahlul bid'ah. Nggak masalah, ada gampang. Yang mati itu jasad roh, karena roh ini dago. Terus saya sadar Gusti jebul penting sujud timbang dulu. Ada ini lebih sakit. Ini ada di dalam isi. Neng Quran sih mana waktu merasa citin gue udah timbang sujud atau coba timbang tukang boleh dua atau ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sebenarnya kira rasa susah aku saya bodoh. Tak jamin sebenarnya mati pun mesti pinter. Meskipun nasib pengiran maka tukun tafi ghaflatin min hadza fakashafna anka fita'aka fabasarukal yawma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna anka fita'aka tutup bodhomu tak ilang jare pengiran fabasarukal yawma hadid. Kowe sebenarnya pinter, hati itu cerdas. Makanya kamu enggak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin itu pas pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal pas to ilmal yakin pas latarawun mal jahim. Pas pinter pas waya metu rokok lha iku perkara disebut al-haqut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun semua kalla saufa ta'lamun kalla ta'lamuna ilmal yakin latarawun al jahim. Pas dibuka pengiran iki lho hakikate uripem didelok suci maca tasbih sithik nek jiwa gungan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh mbek pengiran uang kanca nanti diruwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masalah ora tau kangen masjid Bali 1 juta bukan nanti nek duit masjid san ini duit kan masjid aja anggap aja kangen masjid aku kadang kangen kanca tak biaya 1 juta sekali-kali kangen masjid tak biaya ini lan kula seneng umroh ora itu duit kangen Nabi tak biaya lah 24 juta
kadang kangen konco, kangen sing penting-penting. Ngono reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Iso ben ditakokno kabeh mbek pangeran. Tapi kalau orang Arab no, coba bicara-bicara no, senengane kok gawe mafhum sing nggak terkendali. Tak menganggap kabar reskin, menganggap viral sing nggak bener. Nah, makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, duit penting, koneksi banyak. Cara pengiran sing penting ya oleh pengiran iku mergo iku sing mbok pandang ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Infakashafna angka khitoaka fa basarukal yauma hati. Wan kulo niku kadang yo kecewa nduk terus. Mane masyhur ngendikane sinten Abdul Qasim Al-Junaidi, ini muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya uji mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaat bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha inkas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya. Semua yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, lo nak jadi gede, pengajian wakil, senyaman wakil, coba wakil, nanti urusan sedikit malah, itu rapi penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki di bang roh kusembeng gak mari sembok pengen. Water kula pas roh pas latih roh mal. Nah kula pengaruh kula kathah karo niku gaya-gaya nang mriki teng Bojonegoro tapi kula wedi. Bar saiki nang anggap penting lagi masuk menjelingno pengiran tak latih saiki. Kula urip dhewean biasa tak latih. Soal kula mulang kan wajib ngalim wajib mulang. Ya terus ngalim kula ngaji, cara ngalim sampean kula ngaji ora masalah. Nah saiki kita perlu mikir kula. Pengen dunia terbalik. Jadi yang sebenarnya itu pinter. Mulai mending ini. Kenapa kalau kamu rokok? Wakalu laukunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Jadi umpama riyen kalau pinter ora dadi ahli rokok. Berarti orang kafir saiki cek goblok. Sebenarnya pinter. Sebenarnya pinter banget sama. Jadi saya sampean pikir. Kau nak ngelam uang atau ngelam mobil, seri mobil terbaru, itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelam pengiran mengetok sengecat lombok. Pengiran usopo sengecat lombok. Rungi Fatih HP sak kuras, 10 menit rada. Wifati pengiran sehingga dia lombok muni sengecat lombok. Neraka tara kira-kira sing jenis ini. Cara nabi aku tak nerakakno. Untung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya rakaruan itu ya peti syafaat malah ben Nabi dikai solusi ini nak ngono wiridane subhanallah bihamdi ada khalqi pokoknya Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluk jenengan jadi kok tiru-tiru lah pokoknya tahun ini ada khalqi mana kita ulang itu solusi. Jadi nak muji kurang akal wis tau muni subhanallah wa bihamdi ada khalqi. Aku saat itu luar biasa aslinya. Mana normal itu yang di suarco dan belok. Tapi suarco fadolnya pengeran alam. Nah sekarang sampai saat tanya, sekarang sampai itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang mana mati? Hidup itu nanti. Namun manusia kuturu lawa idah matu. Nah mati lagi ini sabahu lagi tadi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi dengan bujuk penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Kemergawe di Barno, boleh bujuk di Barno, butuh koneksi pejabat ya di Barno. Nggak pengiran ya di Barno. Nyatanya ya mati udaranya terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati. Apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuh akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu yang mati. Kan sebenarnya nggak pernah benar istilah yang terkuat ini, tapi menyerang yang Barno. Tapi dia sembah dengan akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu nggak akan muji orang kafir. Mulai muji dia marwanin rokok sak itu. Kau bakal muji duit penting, sing ternyata sementing mau coba tas
Mana kalau suwon tenggunya itu ngiling-ngilingan kan piro kadare tahu sumpah pengeran wis piro kadare syukur-syukur kata salat ini fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusyukur wani esuk yang mereka muji pengeran wani sore yang mereka muji pengeran yang disebut wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah kalau wani esuk ya tetap mawon kekuasaan penjenengan kok wani sore amsena wa amsal mulku lillah. Namun saat ini serapa kiai kata sekolah ini sangat tiba. Musuh kau saat ini jabatan itu penting, uang penting ini. Uang kafir karena duit penting. Saya lontong nanti jadi lontong, mereka ngerti duit itu penting. Copet nanti copet, iya mereka ngerti duit itu penting. Dan aku kiai kok roh duit itu penting, ilmu bodoh lontong buat copet. Ini orang saya lontong nanti jadi lontong, mereka ngerti apa? Duit penting, coba nanti jadi copet, mereka ngerti nak duit. Ya terus kok kiai kok mau ngomong, duit itu penting. Nah, kiai kok ilmu ini mau itu kembarannya jaga. Nak ngomong ini, tahajud itu penting. Apabila usul ke Allah, orang iso copet ngomong, orang iso. Makanya dari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Dia coba ngambil ilmu sing fasik loroh kalau kue. Kalau ngomong ilmu apa penting, fasik kan ayo roh. Apa tuh lama malah ngomong ngono. Sing ngomong ngono wis akeh, ora usah malah. Tapi bobor roh. Bukan arah kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti kecukupan seneng ilmu atau seneng nikmat sehingga stariku ma'akal fusak. Jadi mau misalnya kau ini ngomong duit penting, saya kira takut coba nanti nyoba mereka ngerti apa duit penting. Koruptor nanti korupsi mereka ngerti duit penting. Lonteng nanti lonteng mereka ngerti nak duit. Terus kau jadi kiai buat tafsir Jalalain gede bisa. Terus ngomong duit itu penting. Keliru sebenarnya duit penting. Sembantah mengambil sopo ngomong kabeh nak duit ini penting. Ya ngomong-ngomong ya ngomong ambil hiburan. Tapi dia coba terus penting ini zuhud tuh. Nyata masalah banget marah loro. Suka menengahi, sebenarnya suka menengahi. Tapi kalau namanya lengakan, pokoknya saat ini ku mati. Jadi ini mati. Jemben kok Allah buka tutup-tutupi hakikat niku jemben nak wis mati fakasafna angka khito'aka fabasarukal yaum. Kadang ulama sing mati yang dianggap mati itu menuju alam hakikat. Mana masyhur sing Jalaluddin Rumi atau mati murid Donuwanis dia metu ngamuk murid bintu murid goblok kiai ini ketemu kekasih malah ditangisi murid goblok ini. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasih itu malah buat tangisi murid pintu. Ayo nari murid. Mulanya jalan tarian Rumi ditarik lepas gurunya apa mati. Ya sebenarnya saja orang apa. Nah ada gong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab itu sini Jalaluddin Arumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga mengajarkan seperti itu. Nanti dulu ya Allah jadikan hari-hariku baik wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kau wani dungoiku wa khairu ayyami yauman alqa fi, hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kau wani dungoiku. Makanya ini Rasulullah luar biasa. Sing wedi mati yono ilmu, semua ini mati yono ilmu. Udah kalau gue ini rasa ilmu kan, bocor, mau mati pokoknya, tidak boleh. Tapi sama tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung Kulon, tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngeten semesti bener ini hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Itu doa Rasulullah masyhur ini. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati, anggap saja kita sudah tidak bisa buruk, sehingga mati kita pasti baik. Mana benar ngomong ulama itu, bajingan begudal mati. Saya juga mayat ini, ngomongnya menangkap ya. Saya juga menangkap. Ayo mulai saya, barang coba saya apa nih cari kiai ini. Ya saya, baru kayak mati serazinu, ramalum, rampok. Nah ini curut,
Gak saya mereka iso maling sembarang. Berarti mati dari saya tadi elek. Saya lagi ngalim-ngalim ngono mati fase kelas saya di. Itu ono ilmu nih. Mereka mati itu rohatan min kulli syarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah untuk ngaji tawaduk. Kulo dia tawaduk. Kalau aku kecelok ngalim lah korombang suan rene. Besok sama dia aku lah suan kulo. Kulo yang ngalim gurunya suan rene. Yang suan itu sopan tak rasa sopan. Sopan. Kulo sopan ngalim lah bodoh ngaji sopan. Sanggup aja ngomong pokoknya pokoknya anggap hampir betul. Cukup tuh. Nanti ngaji ini raiso. Suudan haram. Suudan itu. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kalau bolak-balik nyontok Allah itu zat yang luar biasa. Gampang. Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya Simon Imam Saroni. Itu Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi deh. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya meridul kota itu kijam Muharram bersatu mulai ini dulu kota pandek ngamal pengawan sekolah lakon itu masuk mulai sampai boleh kita pesen di Surabaya lalu boleh ke Jogja terus macam-macam lah. Karena ada ayami dari di mendikan Allah minha arba'atun huruf. Terus sampai yang ini Radipopo terus Radipopo modelnya itu tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan corongnya apa pelanan apa jaran, gawe sepatu jaran pelanannya jaran. Takok ini Nabi gila Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kalau pelanannya kulo. Tapi ada bisa dicotos, bercanggung mau pengiran jaduri. Apa disangin Musa, aku rasa ngono, aku itu seneng ambek pujiannya caiku, aku itu nampak pujian sesuai pahamnya wangi. Iritan ini ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau bilang, nanti saya siapkan. Iritan, udah Nabi Musa, dicotos. Mereka cara syariat ini sat. Jadi bisa menjadi katus mu'i yang bersesat ya sesat ya. Ini pengeran kadang buat teman-teman. Tapi pengeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya pun beres. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai lagi selalu amma yaf'alu wa hum yasalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Allah ya terserah tetap yaf'alu mayasa. Tapi sama tak cerita nih bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini di alam bodoh. Nanti setelah sampai mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarohunal jahim. Pas kue po ilmal yakin, pas kue waya rahmat. Alhamdulillah nih. Makanya kepinginnya kanjeng Nabi, kena kepingin alim saiki, kena kepingin roh kudro Allah ya saiki. Nah caranya dia sering ngobrol wamin ayatihi dan dikenal ayat-ayatnya Allah mulai saiki yang melane ngaji wamin ayatnya Allah kalau gue duit ayatnya Allah gue turu ayatnya Allah turu angel tenan kan masih orang terbaik di dunia ben turu raiso kan rawaya turu gak iso misalnya saya bisa apa saja pesulap Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sama hebat tenan saya gitu turun, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok
Imam Zamakhsyari niku tiyang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dia Mu'tazilah. Dia ora percaya fahami ahli sunnah nak cara dia wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong ben ngadeg-ngadeg ben lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dia. Suatu saat ada ulama, ada kiai, dia anak ayu. Mau kiai ceritanya, mau ditawa-tawaknya, mau piye, walhasil dirapi deh sama saya. Ini ada mana nih? Tapi diwari bapak mana kiai? Baru Zamakhsyari wes membuli, uang lani ngabar membuli kan Islam macam sama kepen baleni mana? Iya, di baleni saat niki kan sampai sing mentok lagi seorang yang itu. Ora iso lu, cari iso. Apa dan jadi dia ahli sunnah gara-gara rasa munggah meneh. Berarti ya orang tobat mergo urusan seks ya. Semenjak itu Zamakhsyari mulai rada ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rada Mu'tazilah, ya rada ahli sunnah. Itu ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged. Ora iso. Jare kabeh sing nonton iso. Lah kok ora iso bareng. Lane pula-pula untuk tadi berkawang aja, kamu ngalah tempat namanya cuman gini. Lah udah pasar itu kandani kayak semua orang itu. Kandani orang aja tuntas. Kau di pucuk ayu menarik, kau marat lang saling ngajak umroh, kau tenanan bos. Marapati ayu udah ngajak umroh, gak nyawang keadaan. Mana ayu gue kadang penting ngajak apa kau, ngajak elek itu sih. Semberkorong suami terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati ini ku anggap mawon selain bu iman kuwi kembang kuwi rangsuk ben terus pas roh pas latara bunal jahil. Nabi melalui kula nak maca wa min ayati ini syukur teman Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku ku turu ayatku ku golek duit waktu hukum min fadli yo ayatku. Ini medikani Imam Ghazali fakullu ma fil Qur'an ta'arufun min Allah kabeh Qur'an iku Allah ngenalogate ning kowe mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah ku hak ngerti neraka hak pas rahmat hak pas latara gumbal mulane orang kudu saiki bangga ngobar ngaji langsung sholat rakaat pun ngertos Gusti ngertos apa kok muni ngertos ngobar sholat pun ngertos para penanya pun ngertos insyaallah betul terlambat sebab falam mata bayana lahu qala alamu amma buha ala kulli syai'in qadir bahwa yang berdunia wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu amma buha ala kulli syai'in qadir ku hakikate dunya niku sebudinu Allahu ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahum yatanazzalu amru bainahum li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe kira suga kira macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah itu zat sing sedang anak kiai dadi kiai, anak kiai ora dadi kiai, mbok sing anake ora kiai dadi kiai debutan, mbok ora sida kiai jatuh. Mbok sing anak kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, nolak malih bumi. Mbok ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong terima insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembah kono dunya bolak balik. Mau Allah itu mau kepengen kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahum urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengen kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Oleh mutakasir kudu waca-waca penting bahaya nanti ngalami kala la ta'lamu ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kalau waca ayat itu yang nangis tuh. Kalau nak terawih ayat itu dikebut kadang lu tersiksa.
Kalau gumun ya tiang-tiang, ngimami maca ayat kok iso fase itu gumun. Nah kalau ini kan bener sakit. Mereka paham, kemudian langsung gedut. Kalau ngimami seneng ngomong perkara ini, nak takut pengiran. Lagi tafakur kok rukuk, namun diajak rukuk. Dan aku lah sholat piyambak, kan bapak mikir barangnya. Kaji Nabi nanti sholat piyambak, ini mulai ba'da isya ngantos subuh. Mau seayat. Ini ku intu adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Saayat kan. Sampun usule Kanjeng. Mas kowe sing ngarang kiep guys. Kebet mendeng khatam. Doa hasil gitu. Kamprak paham ya, jadi ini kalau terang kena apa kalau ayat wa min ayati ini caranya pangeran yang menentukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kue kenal pangeran zaman yang dulu sampai kenal pas neng akhirat, pas kenal pas latara kenal jahim, pas kenal pas wayang mlebu neraka. Mulai terus ini wa min ayati lan iku setengah saking ayat Allah antakuna ta yen to ngadeg apa asama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayat Allah yang ngadeki langit bumi. Saiki bumi cek kena bumi langit ya tesih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah. Ai bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin lan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Bono sakane beberapa pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa. Sakane saya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun yang mestinya ono, tapi nganggo sistem antariksa luar-luar kono lah. Semoga yang penting ora kena didelok. Semai data amun kamu alikane mandul sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan menal ardi samping bumi. Bi ayam fuha gambaran ta menyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet apa? Dia itu namanya apa? Trompet. Nah, trompet atau trompet kemerdekaan orang tahu ini. Oh ya sangkakala. Semprong ya seru kan trompet. Kurang nanti mau kitab Sarah Ikhya nih, kitab Ithaf nih. Nunggu apik dengan kitab ini. Kurang nanti mau nyata logikanya. Karena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara sayhawu, suara yang apa dahsyat atau sur itu kan Israfil meniup trompet terus dunia ini apa hancur. Itu teorinya jari beliau pernah ada simulasi kados gedung misalnya ditutup di kados yang orang-orang apa jenisnya tukang musik nggak ngertos misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system yang sangat kuat itu kacanya kan sakit banget pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara, karena kalau misalnya bom itu kan padat, kalau padat itu yang nggak terjangkau tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau ruang paling kecil pun tapi nak bom kan padat atau apa kan kalau yang tertutup atau apa kan enggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa, makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh suara, makanya pakai trompet. Terus semua itu ya lama sih mikir mungkin kok atau enggak ada BPKB loh jadi urip lalu kalau ini rapati seneng diutang kalau ini aslinya rapati juga kadang-kadang ya kepengen kalau umumnya kiai di bisnis tapi tak angin-angin itu terus saya mikir ngaji itu sopo terus atau ditanggal barang kan repot kalau misalnya kiai bisnis terus diutang untuk ditanggal semuanya terus kiai ini begini tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa orang mau ditanggal orang murah mau ditanggal doa ya. Jadi orang ulama yang analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat suara, karena suara itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia, karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat, jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya sudah itu banyak visinya dunia itu sudah didesain pengiran itu nggak siap menerima suara sini. Makanya itu sirine kenapa Israfil itu cukup pakai nih sangkakala dia yang suka kemarin penyebab sampai Israfil fisuri dalam apa sangkakala lilba'si karena
terjadi ini tangi sangka minal kuburi sanging kubur milbasi krono tangi minal kuburi sanging kubur idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha sangking napa jeneng minha sangking kubur oleh tangi ahyaan halu urip kabeh fakhrujukum mongko metu sira kabeh sanging kubur bidak watin kelawan mau sak panggilan itu min ayatihi wis setengah sanging ayat Allah Ta'ala wong sak dunya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh itu bukti ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu narah saiki wis wong ngaji mulane bener kanjeng Nabi wong nak ngaji itu digampang mlebu swarga kaya sampeyan saiki sadar kan ngaji ayate pangeran atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas roh pas wae mlebu Moko, lumayan dalam zaman ini biduan, ketenangan, jangan dunia, ya, bisa nih ngomong. Dari zaman hati seksual, pun rohian gusti kalau zaman tentunya belum roh. Jadi orang bukti nak, apa kita kalau sertifikat sanit ini orang, sertifikat pangeran, orang tenan nanti bener no pangeran. Mulane fa'lam annahu la ilaha fa'lam orang dia saiki, orang dia saiki aja sombong. Walahu lan iku tetep kedhi Allah Ta'ala walahu lan iku kagungane Allah sarasan menti sapa wae fis samawati kang boro-boro langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi pemilikan ibu apal. Yo syaratnya. Terus sing ora apal ibu apal kudu apal ayat iki. Paling gak yo apal maknane. Ya tak wacana sitok-sitok. Summa aurasna manan kemudian saya kasihkan. Karena anak dimanani waris itu kan kesane sing ngekei mati adalah Allah orang mungkin mati. Mulane maksud itu urun atoina, manane aurasna iku atoina apa? Mergo nak dimanani waris kesane kan yang memberi mati. Padahal pangeran ra bakal mati. Ono Imam Suyuti. Ora aku niku wong Isra kabeh nama maksud ora ngono. Mulane aurasna wek dekne digendi apa? Atoina. Gak ulama dadi ra roh karepe. Nak kula roh karepe aurasna iku kan waris. Waris kesane kan mati. Terus dekne urun atoina. Terus Alkitab itu kitab apa saja, Injil ya kitab, ya kan Alkitab. Lah kuwatir darah di Injil, ini maksud turun Al-Qur'an. Wis bener to iki. Paham ya? Gak tak warai dadi wong alim ya. Wis bener. Ya salim berarti. Saleh boyong cara santri saleh boyong. Saleh. Nah, ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar ya. Terus kita ini kelompok ahli sunnah napa? Jamaah itu pasti benar, meskipun secara personal kita salah, tapi mazhab kita pasti benar. Ya kalau ayat ini kan jelas ayatnya. Kemudian kitab ini, Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih. Orang dipilih Allah itu kan kelas super, ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara. Allah yang milih itu kan berarti super. Tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang faminhum zalimul linafs. Orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuannya itu kurang ajar, zalim. Sekarang pertanyaannya, orang yang dolim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? Keluar bagian apa keluar? Bagian. Makanya cara ahli sunnah, wong fasik itu keluar dari Islam. Mergo minhum rujuke je alladinas taufahina. Paham ya? Mulane kira usah terprovokasi wong-wong. Wong nek zina ra Islam dosa gede, ra Islam nyekel patok kuburan, ra Islam dikeris, ra Islam. Iku keliru. Wong Allah dewe dawuh kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih. Lah yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim. Artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih. Artinya minimal tidak keluar dari Islam. Itu kan normal. Misalnya saya sebagai pelatih milih 11 pemain. Ya tentu setelah di lapangan ono sing dolim kan. Mau ngamun tok. Mau kerobok tok. Tapi tetap dia pilihan kan. Tapi tentu nanti yang terbaik ya yang kerja keras, yang ngegulno. Tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ. Jadi jelas ya. Makanya ya saya ulang lagi ya. Tak latihan. Misalnya ja'an nasu. Misalnya manusia itu datang faminhum zaidun. Waminhum amrun. Waminhum bakrun. Artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zaid, amr, bakar. Orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja, yang penting kategorinya dipilih. Meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus dolim. Nah kenapa tetap dipilih Allah? Ya karena dia punya status. Tak warai ya jadi wong alim. Anggap aja Lailatul Qadar. Ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya sapa.
Aneh-aneh. Oleh Abdul Qadar yang mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama sedarane mulai ruwah iso ruwah wingi. Oh, kalau sering toleh Abdul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kalau kan jenisnya on time. Kayak wong melarat dene dhuwit pedak entuk THR. Nah, wong marah pangeran ya sawal selo besar ya untuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal ora? Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun to bulan apa? Dzulhijjah. Kuwi mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran turune iku piro? Macam-macam, Ramadan nggih bolak. Lah tapi ono kelas-kelas premium, ono kelas umum, kelas umum wis pokoke Ramadan. Sing ganjile dipilih salah sitok. Berarti itu pembatasan apa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal piro? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar apa? Unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa. Semua wong ora takoi wong Gus nuzul Quran tanggal piro 17. Lailatul Qadar tanggal 21. Ya jare nuzul Quran yo pas Lailatul Qadar. Wong-wong lak muni bingung nang wong. Nah aku sih ra bingung. Lha kok ora tau mikir jajal. Nuzul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal piro? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Quran. Nek ora tau bingung ngono. Wong ana kadang ngirim wong goblok, wong kok ayeme ngono. Ora tau mikir. Aku men goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradoks barang ya tenang, santai. Padahal ya tak bedhek ya nuzul Quran tanggal piro sing resmi cara kitab-kitab. 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar iku wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Wes dijamin ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya ora takok. Nuzul Quran tanggal piro? 17. Lailatul Qadar. Seliko. Terus Lailatul Qadar ku malam diturunkannya Al-Qur'an turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada dik. Ora tau eskal lu gumen mbek wong-wong. Ya kok penak weh. Mulai dadi wong alim loro, kan ora usah mari eskal. Ngatuk ditung bodho penak. Pokoke nuzul Quran bro 17. Lailatul Qadar selikur. Lha jare Lailatul Qadar pulang nuzul Quran kok beda tanggal. Kan gak tau kan mikir. Alhamdulillah. Panggilan. Lailatul Qadar ya lho. Saiki pinter. Tapi Mas. Gitu Mas, berarti kliwat. Jadi ilmu itu kabeh bingung no kan. Ya biasa bingung. Mana yang bodoh barokah. 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 Kalau cara ra dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodoh. Tapi wong pangeran milih kula dadi wong pinter dadi tak syukuri wae. Tapi kadang kula iri wong bodoh iri. Modele penak urip santai. Ya saiki ya Lailatul Qadar itu sifatnya apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Normalnya kan ainul nuzulil Quran jo ainul Lailatul Qadar. Berarti tanggal piro? Darawade lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara wong alim. Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebagai macam-macam. Hasud, nomor 3 bantah gue kegiatan. Kayak wong kuliah nak gak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocoklah ya kudu bantah. Engko khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantahan itu sifat wong wedok. Menang kalah protes. Berarti kowe ora lanang berarti wedok, tukang protes wedok. Nomor 5 bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi gak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimbangkan ke saya, itu ya sopan. Problem itu kok ditimbangkan ke saya. Begini terang no. Hukum
hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi. Karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ketika Abu Hanifah, agama ini ketika datang, itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rumah awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya satu upo apa satu piring? Satu upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau bilang gini, Cong nak tamu keimangan, itu sak piring tak sak upo. Enggak jawab ya? Sak piring. Orang iso misal, tak keimangan, gue sak upo. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan satu piring ke mulut, apa satu upo ke mulut? Dalam bab sholat, satu upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu satu piring. Setuju ya? Tak warai pinter kayak. Tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lo jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya kono. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun, yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super, dan itu artinya tanggal loh, sama nih aku cek itu utek tanggal selikur kabeh sing ngaji ning ngene. Wes jelas inna anzalnahu fi lailatul qadr. Huruju ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Buat entah ini Jibril baris dada atau mungkin Sa'ban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar, malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, itu malah pusing, malah napa? Pusing. Udah enggak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada dua. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya, tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama, lelaki dan perempuan sama, alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari bisuhadil unsain itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini. Saya bilang gini, Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya, ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kepangkatan jos, kepangkatan dunia, mestinya cara pangeran bejos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya, saya itu Pak, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi dene. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh. Sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga agak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikhlas, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini karena Anda ngomong sama orang-orang goblok kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam yang menjadi hak waris itu sebabnya zukura wal unasah, kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi
Satu bagian dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati. Mujarrodul dzukura dan mujarrodul unusa. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi, kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh enggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan, yang nganggur enggak? Berarti berdasar atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan. Karena dapat empati, yang sudah PNS nggak perlu dapat warisan. Karena sudah juga ruwet. Fakih seperti ini ruwet nggak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen, gurunya Ghazali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan. Dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Goro ibu masaili sholat dia menguasai. Sementara Rukin takoi sholat itu apa Rukin? Pokoknya ini Gus ngadeg terus lugu. Terus ngadeg balik. Apa? Ada bulan. Nak salam ngalerin. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami. Wong beda. Jadi makanya kata Imam Haromen dinuna dinul ajais. Sampai Said Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah. Semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais. Imannya wong wedok-wedok sing lugu. Ajus itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng, ngekei duwe, ya lugu saja. Itu bagus. Daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas, tapi ada kebodohan masif. Karena tadi, kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak. Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul. Kemudian direvisi dakarin. Fali aula rojulin dakarin. Semua ulama ngendikan dakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin, kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa, apa? Kemudian Nabi mengulang lagi zakarin, tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan zakarin kan? Belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang 2 kali, fali aula rojulin zakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu gak usah diotak-atik. Ya itu tadi, misalnya imam sholat itu lelaki, ya sudah lelaki. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin lelaki. Jangan dibalik ini. Yang dikatakan lelaki itu orang kuat. Sehingga meskipun perempuan kalau kuat, misalnya perempuan anggota poluan, lelakinya cemen, idiot, maka imamnya perempuan gitu. Karena makna lelaki adalah kuat. Ini keruwetan. Jadi agama itu tidak seperti itu. Nah sekarang kembali ke pilihan. Yang dikatakan pilihan itu orang hebat. Apa yang dipilih, apa berdasar definisi, apa berdasar kehendak yang milih. Loh kok mulai do pinter, tumben do pinter. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih dan dipilih itu terserah yang punya, apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium dan paling buruk. Boleh nggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, dengan orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa?
Nah kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP-ne kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang dumdu swarga lho kudu iku sing swargane mbahmu tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah Indonesia negara yang mayoritas Muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngono ya keben mayoritas juga wonge kakean ngono ae ora perlu GR jadi sampling percontohan Islam internasional ora perlu ngono. Lah misale terus dadi contoh misalnya nang Masjid Haram niru Jumatan ning Indonesia berangkat mbek rokokan. Bariku teke diusep-usepno ning pojok pager. Lah misalnya wong Mekah terus do ngono kabeh karena mencontoh Islam Indonesia. Kacau gak? Ora usah GR ngono biasa wae. Napa? Biasa wae. Terus misalnya mencontoh Islam Indonesia, Indonesia nak jaran Wali Songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam. Lah terus raudhah dikepung ngono rak macet Mekah Madinah. Mergo agar ziarah Nabi terus lungguh apa? Sak jam. Nak ning wali sak jam ning Nabi 2 jam lah kira-kira gitu. Ya malah nganyak Kanjeng Nabi tuh. Nabi sekaruan Afdhalul Khalqi mbok dongakno wa maghfir lahu warhamhu. Iku malaikat sak langit misah. Yang Nabi kok dongakno di sepuro. Kowe tapi ya butuh sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu enggak boleh. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalah kita tahlilan apalem donga iku terus kamu gunakan. Ya misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nek ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan orang usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono mayoritas sae tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya nggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai aktor Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fase koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang faminhum. Apa? Faminhum. Jelas ya? Wes kayak gak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris ke Islam, duwe ake ke Islam, ngelakoni jimat ke Islam, nyekel patok ke Islam, dosa gede ke Islam, korupsi ke Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan, kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang-orang mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzi nastofaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus zalim, kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia, meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Tenan ya? Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa.
Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai apa? Nafas apa? Terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Tapi bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengar kan ada orang nakal itu, mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku dalah dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa. Lha iku pangeran itu simpati, wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga enggak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqumu go jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar nggih nak ngoten. Makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Fir'aun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Fir'aun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jari buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, itu mesti Musa itu gurumu. Padahal enggak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun, wah, mesti wis kenal suwi, mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Boleh istighfar terus tapi medhit ra karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medhit jelas nen rokok aku roh. Wis jelas. Al-bakhilu qaribun minan nar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wis jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, baitun minan nar. Nah al-bakhil baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi yang medhit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafilul yatim kahataini fil. Berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebanyakan malah enggak. Orang alim misalnya. Makanya orang alim kalau jarang istighfar kamu enggak usah iri. Orang alim itu mulang tok, itu langit bumi mintakan ampun. Wa innal alima lastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta khitan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut.
Mangga jendur aku sebab jangan istighfar. Aku sing istighfar sakeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Ngon koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren no, makhluk-makhluk no, keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya. Ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan wis alim. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah najiyah, kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa? Yang terlahir di Indonesia dan ber-KTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina tapi tetap berstatus faminhum zalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah saking alladzinas tofaina. Mulane ngaji sing tenanan kowe ora usah anut khawarit. Khawarit ku opo ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah itu apa-apaan. Saya juga mangkel be wong dolim. Semua orang soleh mangkel be wong dolim, tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada kisos, ada had, ada hadul qadzaf, hadus sariko. Ya hukuman ya hukuman saja, tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia, meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang nggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barangnya apa? Ketek. Tidak bisa. Makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah. Maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki, titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan yang maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini. Ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini. Jam. Bagus kan jawab jam. Jam untuk apa? Penunjuk waktu. Ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek. Ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Mau numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jadi manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik. Tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wes dong ya? Dong? Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim mas malam rolikur. Malam Lailatul. Aku kadang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso.
Asal sing utus pernah guru, pernah sepuh kadang ngersana. Bapak nak bahas pengajian ngomongin balik dari bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna itu malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih sudah difitnah itu. Cara Gus Ba, ya cara Gus Ba, cara Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora kira usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora, nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng iki. Terus bumi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok keblok aneh-aneh wae. Lah nek pikir sego ora, berarti wong laut gak taran untuk Lailatul Qadar, ke segoro kidul langine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin tok gunung wis kesel tadi tok sayup-sayup. Gawe ukuran aja ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong segoro kidul. Ke segoro kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbak dawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Oh, Lailatul Qadar tanggal? Aku seneng wong bodho. Enak urip wis happy no? Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling, ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Ya tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu. Wong Islam kok do kumat. Umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jare orang alim tadi, itu orang umat Islamku. Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fase ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji, umat Islam. Tapi kadang orang yang sama, ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah, ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarul khalqi wal khaliqa. Ela makhluk itu orang Khawarij karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang menurut saya misalnya ada orang kriminal di Indonesia, terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Lalu kalau misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat tidak? Tidak kan? Wajib puasa tidak? Berarti kan malah jura-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan ala umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia.
sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum. Asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu nggak usah pakai definisi ideal, sing ngaji, sing paham, sing orang ngantuk, sing pinter. Yo nyai dul kok. Mana. Jadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye ya pokoke anggere sing teko ngowah-ngowah ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat ora niteni sitok-sitok itu paham to ora. Oh malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing drengki ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtahuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh mana nih. Tapi kalau orang fikih mana nih tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji, terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting ya niat ngaji ku hiburan, alternatif dibanding ngomasum pengadepi bojo. Wes gak penting kabeh, soalnya melok nimbrung sah. Enak loh? Nah, ya alhamdulillah. Ya sauni-unimu. Jadi agama itu ya, pokoknya jangan golino merubah kesestatusan. Makanya itu ibaratnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Setiap ada hadis la imana liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling nggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia, meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya? Berarti summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi, tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalan, enggak keren ta, Mas. Jas napa? Jas. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wong. Gak tau mikir ono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin itu Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya malah goblok kan. Kula nang malam 21 ya wiridanku tak tambah. Meskipun aku ya rada eskal tapi Gusti niku suarane diangkat nang derek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi ya serasa mbok imani biasa wae, mari fitnah ngene wae. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol. Memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Ibu yang ngaji dora hatam kecangkeman.
Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja. Makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran. Ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat yang bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kulalailah. Maksudnya, karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran. Dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku melawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Mana kok raiso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Dong ya? Alhamdulillah. Ayo kok pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak gloyor ora jelas. Wah, kalau semoga goblok barokah menang. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya kan kecelok wong alim berat takabur. Dua jen wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Naik jambian lho, 17 Agustus apa? Apa? Karengane apa? Panjat Pinang. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas kira? Kalau di sini berapa nilainya? Kalau diberikan diuangkan. 1 juta ada? 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok demi duit 1 juta grebotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi ya delok aku seneng. Tapi kon melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Dadi wong alim niku angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawarai. Jelas ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Makanya kula niku kadang kok pinter kowe, Mbak aku. Karena kamu tahu ngalim itu angel. Menghindari barang sukar itu pintar. Berarti wong bodoh itu pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Harus respect. Wong bodoh gitu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Terus ngono ae. Dadi kadang-kadang dia GR, Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes muni-muni ngono dadi. Dan dia syukur dadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mun kula terusno. Allah itu siapa? Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. Alladzi rupane dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita daral muqamati ing omah kang dadi hunian. Aile qamati rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugrahi Allah. Nggih kula nyontokno bolak-balik nggih. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang enggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena enggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu enggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama. Iya, kata kamu kan karena amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun, umur kamu kan hanya 80 tahun, ya berarti surga kamu 80 tahun dong, karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama, selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya.
Terus kata orang tadi, "Nggih Gusti kula mbuska fadhole jenengan." Gak aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing enggak punya sanad. Lalu gunanya amal apa kalau kita masuk surga mergo fadhole pangeran? Bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga wa sifat itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tua dadi mubalek ya ora. Ayo ngaku ae. Tuane delok nduang dutan gede-gede sunah Rasul. Coba kewapir suwi bareng Islam anyaran sudah dadi mubalek banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa teteng soleh ya lagi gayane saiki khusuk. Bisa yo numpak trail gaul. Untung rono Harley dhisik. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, ya, tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas. Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlih Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas gini ayatnya alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalam jannah pon asobun apa kangelan eta abun desi kangelan walaya masuna lan orang menyentuh na ing kita via fil jannah poluhu pun apa kerepotan. Iya untuk kesip kepayahan minata api saking repot. Li ada mitaklifi krana ora anane mukallaf via ing dalam jannah. Ning swarga supaya enak ora perlu traweh, ora perlu macam-macam. Semen kelon ambek dari sing nganggur-nganggur semen kelon. Nak sing soleh-soleh papan atas sesuai pangeran ya sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nah sing kuapok melarat menawa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno kare ku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dendame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya templono jurang wae ya. Bare ku njaluk apa? Anyar meneh. Bojo ngono sing wayu buak gentine. Saking dendame di bojo elek ning donya. Serapopo gak masalah ini swarga aman apa? Wa dzikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut lil awali maring sing awal kuwi tasri karo nyeposno binafsi lan nafekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu yo manane repot kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat itu yo ora ono repot, ora ono kangelan. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina, iku lagim tetep kedhe ladina naru jahannam mauten neraka jahannam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. Layuk doa. Maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka status sekarang kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu. Makanya status kafir ya wa matu wa hum kuffar. Sebagian ayat apa wa matu wahum kufar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini nggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama nopo agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa nopo Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Makanya Allah terbilang waqulu linnas siapa husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah pelah dibaca wong Islam ya males. Lah ke meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah itu tidak harus kafir.
dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang, ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil adifa anil nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatus soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumul luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid, Wahsi itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsi karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucup. Alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim, itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dicucup. Alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh, bebas orang boleh. Kenapa? Istihad. Abdul bin Mas'ud itu nggak senang punya santri derekno dia. Karena kata beliau, dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk. Yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina ae. Geng Cina kan padha kan. Kadang kene bangga wong kok geng Cina kok apa. Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di enggak apa-apa, semua itu istihad. Napa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu nggak mau salaman, bukan karena dia menolak salaman, dia takut kalau ada tradisi begitu orang dicucup-cucup terus sombong, itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat, kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Dulu wong sak menake nyucup aku kabeh, keren gak? Keren apa nih? Soalnya jangan ditakdir pun rokok aneh-aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia itu mau syukuran. Kata Salman Al Farisi, enggak Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran. Tak undang namanya. Kau juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sama. Dan enak kan enggak usah biaya undang. Pesta besar-besaran. Enak seneng dugem-dugem ini kan orang maksiat. Sekono go babonmu widadarimu go. Piro kan widadari ora, 70. Piro, Mas? Ki rencana piro, Mas? Piro? Rukun 70, Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Tapi nak ngundang aku ra ono beda kelas sembrono gitu. Dataku ra ono ning kelas wargamu ra ono. Kata Salman Al Farisi gini, kamu ndak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat ya. Kata Salman Al Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja enggak mau. Tunggu Jung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga fa ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka fa ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulullah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang nggak usah pakai kursi. Guling-gulingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih rapati ngalim dari gue kursi ning dhuwur, santri ning misor gua ya nih kok pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan ben konangan. Sing rasa apa modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ono tenan wae. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah, ya sudahlah hadin sawa. Lu andai kan kamu sanggup maca kitab gentenan ra masalah. Kadang gue maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nek ana sing wani. Tapi sekali salah tak lorot. Nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawadhu kayak Uwais Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk.
Ada yang suka salaman karena mendidik. Banyak cara mereka melawan nafsunya sendiri. Melawan apa? Nafsunya. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu eskal sama saya, janggal. Karena anak saya kalau mau jajan itu saya tidur pun dibangunkan. Pak bangun, saya minta uang. Itu ya sampai sekarang begitu. Istri saya itu eskal, janggal. Karena janggal kan ada Jawa Timur sopan sekali sama orang tua. Tanya saya. Karena dia keluarga orang terpelajar, tanya, kenapa itu dibiarkan? Saya jawab saya, ya kalau tidak minta saya, nanti minta mbak-mbak atau kangkang. Orang yang paling harus ngel-ngel anak itu orang tuanya. Sehingga yang paling harus diganggu anaknya ya orang tuanya. Sampai sekarang anak saya berani minta mandi saya, gendong saya. Kalau orang tuanya aja gak siap ngel-ngel, lalu apa kata dunia? Kan aneh. Nah, itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa jagoan sama bapak. Ya biasa misalnya saya lupa kalau pengen mangan ya, cung tuku. Zaman itu pakai motor, pakai sepeda motor biasa sama bapak kepandangan. Saya sampai sekarang sama anak-anak saya akrab. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling berat ngel-ngelo anak ya orang tua. Ini kan gak fair. Kita sebagai orang tuanya digugah gak terima, kon ngedusi gak terima, kon nyawi gak terima, orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu gaji seberapa? Hubungan anak dengan pembantu itu kan karena uang. Kamu ingin berbasis hubungan hanya karena itu goblok sekali. Hanya istri saya terima. Jadi ini bukan berarti saya bikin konsep begitu ya. Ini cerita saja. Banyak guru-guru kita termasuk orang tua saya kalau ngajarkan gitu. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan anak oleh gugah wong tuane pas turu. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ibunya juga nggak ada. Terus alternatifnya orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Lain. Tapi orang tua kita kadang kesuwen oleh didik adab berlebihan sampai anti ilmu. Ya itu tadi didik adab tapi anti. Ojo gugah wong tuamu, wong turu ojo digugah. Akhirnya nyon sewu minta tonggo, pernah bulik bude yang kadang nyon sewu mereka sendiri susah kan, nggak punya uang kan terjadi kacau. Demi adab tapi menghilangkan ilmu. Tidak boleh, nomor satu itu ilmu baru adab. Coba orang paling berat dinyal-nyal anak harusnya siapa coba? Orang tua. Jadi mestinya pas ke turu digugah ya santai wae, ini sudah tepat. Nah kecuali ngelama, artinya ngelama itu sudah jajan minta lagi lah itu kan ada ukurannya, tentu ada apa? Ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan nggak dolim. Kecuali minta yang ketiga keempat lah itu baru mungkin salah. Akhirnya istri saya nerima konsep ala saya ya sekarang ya menerima. Sampai sekarang saya biasa misalnya habis ngajar dari Sarang atau ngajar dari Kudus baru datang anak saya rewel minta jalan-jalan ya saya turutin karena menurut saya yang paling harus kangelan demi anak adalah orang tuanya bukan orang lain. Padahal saya punya santri loh, kalau mau keren-kerenan saya punya semuanya tapi itu kan gak hukumnya Allah, keren itu kan hukumnya manusia. Dia santri terus dia ini berhak ngongkon itu kan hukumnya manusia, hukumnya Allah ya gak ada, hukumnya Allah ya wong tua be anak-anak be wong tua. Hukum liane gaweane manusia yang penting ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ora ono santri kaum barang ora ono. Gaya-gayanane mubalek ini umat saya terus dihitungi. Ku apa-apaanan. Enggak ada dalam Quran, yang ada ya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi yang penting hubungan orang tua anak. Nah, baru orang lain itu wa ila adin akhahum huda. Ya itu yang kedua ketiga. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang, makanya banyak mubalek ngamuk anak. Bocah rasopan, aku nang jopo ning dindi wong wedi aku. Anakku dhewe rasopan. Lah bapak dhewe rasopan ya. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan anak. Ketika anaknya rasopan dekne gremeng apa? Memangnya dia sopan cara hukumnya Allah dan Rasul. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak sopan. Ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi terbaik, kemampuan bareng terangno anaknya sampai rasa-rasen. Ya gitulah baca sendiri di buku. Ya gitu. Karena di kampus dapat gaji, sampai anaknya rantuk gaji. Banyak orang mulang marpe wong akeh iso tenanan, mulang anaknya ra tenanan. Mergo nak mulang wong akeh diapresiasi, nak mulang anaknya kadang tinggal dolanan kadang. Itu tidak benar, tidak seperti itu Islam mengajarkan. Islam mengajarkan nomor satu ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat Hasan Husain diajarin sendiri cucunya, diajak ke masjid diajarin. Meskipun jadi hanya sebagai seorang anak, numpakin Nabi ya dibiarkan, tapi diajari kebaikan diajarin sendiri. Sampai Said Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri oleh siapa?
Rasulullah kayak apa? Kalau sekarang enggak kiai cilik anak di pasrano candalem terus enggak mau tahu. Juga sidik itu pasrano pembantu. Barang anak ayah laki kalau bantu ngamuk. Memangnya yang bikin itu siapa? Yang memulai siapa? Nah hukum-hukum begini itu harus kita mulai tegakkan. Ya kayak dipanggil ya Karim. Kita termuliakan tuh sampai berapa? Banyak kan dulu orang mobil aja dibukakan, dia boleh kecekal KPK. Pas mulia, masya Allah, buka mobil ya nggak tahu, ngerti-ngerti cekal KPK. Kayak sama. Neng duanya disusul-susul sebelum rokok, kan rugi bener. Makanya saya ngikuti mazhab Salman Al Farisi. Saya sudah niat syukuran besar-besaran tak jamin, tak undang teman. Tapi daripada Salman konangan nggak di situ, mendingan enggak ya. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang di luar. Nggak usah ya. Enggak usah. Nanti takutnya enggak ada di situ malah mari yang ngenes kula. Kecuali enggak ada di situ, malaikat itu enggak ada Gus di kelas jenengan, tapi mungkin di bawah ada. Alhamdulillah kalau gitu mau beda napa? Kelas. Tapi nak sing sitok ning swarga sitok neraka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi semoga malaikatnya hanya jawab gitu. Enggak ada Gus, kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di bawahnya ada. Tapi nanti pengurusnya nggak mau, pengurus warga itu nggak bisa ini kalau beda kelas harus pakai visa karena lintas negara. Ya jelas ya. Jadi kata Salman Al Farisi gimana? Jangan panggil saya ya Karim sekarang. Kalau nanti saya masuk surga, fa'ana Karim. Wa in dakhaltun nar fa'ana Laim. Laim itu terhina. Nah kalau semua orang berpikir begitu kan semuanya tawadhu, semuanya tidak kumuluhur. Ya karena ya dunia ini nggak pernah jelas. Makanya Nabi saja berdoa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dat yang membolak-balikkan hati. Karena kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Tapi kayak apa kalau kamu sudah datang ke Singapura, orang Singapura dinamis terus gerutu. Orang Indonesia itu pemalas, tidak kayak orang Singapura, dinamis maju. Tapi kan orang di Singapura gak gelem. Tapi ini Indonesia menggerutu, orang Indonesia tidak kayak orang Singapura. Cara aku nak ngomong ngono gak usah urip ning Indonesia, kok ono urip ning Budi. Singapura. Islam Indonesia gak mutu kak ada di Timur Tengah, cobaan semua gini-gini. Enggak ana wong goblok ra iso ngaji cobaan ya dekne ra trimo goblok cobaan. Angel ngadepi wong ku angel. Terus kon piye? Sing biasa wae kok kula jenengan wis biasa, wae ngaji-ngaji, wae turu-turu, wae mangan-mangan wis biasa wae. Dinul aja, agama kita, agamanya orang lugu. Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita nikmal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam. Itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah ni'mal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit nggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya hancur. Tapi kita enggak. Kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil. Tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, amintum manfis sama ayaksifa bihumul ardo faidahiyya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dzatis sodok, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah. Sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kalau buat nanti urip susah. Ngerti masalah saya yang pangeran Gusti, niki wae jenengan ya sudah selesai. Jadi nak tahlilan ojo ramai nih tok, dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya, nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya. Ngomongin nikmal maula tapi bergerutu.
Seramutu. Dengan era dadi wali perkarane ya apa. Jadi wiridane wae tapi ra dijiwai, enggak boleh seperti itu. Tapi lumayan, timbang ora wali ra wiridan malah ra karo-karuan malah. La yuqda alaihim raden putusna sapa alaihim ing atase ahlun nar bil mauti lan mati fayamutu mongko iso dadi mati sapa ahlun nar fastarihu. Mongko iso istirahat sapa ngake. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan sakit. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus terus walai khofaf lan ora den ringan napa anhum saking ahlun nar min adzabia saking siksa sinar torfata ene ning sak kedape mri kadari kakak mengkono-kono kabeh kama jasinahum tegese kaya oleh males ingsun wong akeh nadzi males ingsun kula kafurin ing saben-saben wong sing banget kafire banget ingkare ning Allah lan nikmat-nikmate Allah manane kafir bilya iklan ya yadzi wa nuni lan nun al maftuhah kados kita tidak yadzi tapi napa nadzi nggih kadari nadzi kula kafur